Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah Ilmu Negara. Ya, pertama-tama saya mohon maaf kalau untuk perkuliahan hari ini adalah karena saya ada keperluan malam ini, maka saya ganti dengan menggunakan media YouTube. Tapi ini mungkin bagi teman-teman kelas 1C baru pertama kali mengalami ya. Nanti ya diikuti saja, tidak usah terlalu sepaneng. Nah, menurut saya sendiri kalau perkuliahan menggunakan metode YouTube ini menurut saya lebih efektif karena lebih fleksibel waktunya. Karena otomatis bisa lebih panjang dan bisa diikuti sambil santai-santai di rumah seperti itu, sambil mendengarkan suara indah saya ya. Nah, berkaitan dengan mata kuliah ilmu negara, kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Nah, tapi sebelumnya saya juga harus bicara dulu terkait dengan mata kuliah ilmu negara. Kita kemarin baru pertemuan pertama ya, sehingga kita masih dalam ranah cuman penjajakan saja. Nah, cuman sekadar memberikan gambaran singkat mengenai mata kuliah ilmu negara. Oke, maka dari itu hari ini kita mulai akan langsung menuju ke materinya. Nah, oke, saya akan langsung masuk ke materi aja. Nah, jadi dalam mata kuliah ilmu negara itu ada beberapa materi yang akan kita bahas. Pertama mulai dari pengantar ilmu negara, pembatasan berdirinya negara, negara di zaman kerajaan, negara dalam perspektif Islam, terus juga tujuan dan fungsi negara, klasifikasi, hubungan negara dan ilmu negara di Indonesia. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita bahas dulu nih awalnya. Ya, karena yang kita bicarakan adalah negara, saya rasa akan lebih efektif kalau kita tahu dulu. Ya, namanya juga ilmu negara. Yang kita bahas adalah negara. Maka dari itu supaya kita bisa tahu apa itu negara yang akan kita bahas selama 14 pertemuan, kita harus tahu dulu. Negara itu kayak gimana toh? Oke, ini saya akan setelahkan sebuah video yang mungkin bisa menjawab pertanyaan teman sekalian terkait pandangan apa itu negara. Kita pasti sering merasa gemas dengan situasi di negeri ini. Setiap kali menonton berita di TV, isinya pasti itu-itu saja. Kalau bukan kriminalitas, bencana, atau pejabat mata keranjang, pasti lagi-lagi tentang korupsi, korupsi, dan korupsi. Mungkin saking gemasnya kita bahkan sampai kepikiran untuk mendirikan negara sendiri. Negara yang tentram, damai, dan bebas masalah. Tapi seperti yang ditekan oleh Fadila ini, mungkinkah hal ini kita lakukan? Menurut para filsuf seperti Plato, Aristoteles, J.J. Rousseau, dan kawan-kawan, negara secara sederhana adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki wilayah dan rakyat yang hidup di dalamnya. Oke, jadi untuk membuat sebuah negara ada 3 syarat utama yang harus kita penuhi. Syarat-syarat dasar ini disebut sebagai syarat konstitutif, yaitu wilayah, penduduk, dan organisasi untuk memerintah. Sungguh sangat mudah. Tapi kalau memang segampang itu membangun negara, mengapa kita belum pernah mendengar tempat-tempat seperti Republik Kobe atau United Sasa? Meminta teman-teman segeng kita menjadi penduduk mungkin mudah, tapi di mana negara baru kita nantinya akan berdiri? Ada 2 cara untuk membentuk negara, yaitu cara primer dan sekunder. Dengan cara primer, kita bisa mengklaim suatu wilayah tak bertuan untuk dijadikan negara. Masalahnya, sekarang wilayah-wilayah di muka bumi sudah diklaim 193 negara yang terdaftar sebagai anggota PBB, ditambah wilayah-wilayah lain yang status kenegaraannya masih digalaukan. Dan bahkan wilayah Antartika yang cuma dihuni anjing laut dan penguin pun sudah diklaim sebagai bagian dari wilayah suatu negara. Jadi yang tersisa mungkin tinggal cara sekunder, seperti menaklukkan yang dilakukan Adolf Hitler di Eropa selama Perang Dunia Kedua, atau menyatakan kemerdekaan seperti yang dilakukan negara kita Indonesia tahun 1945. Masalahnya, cara ini biasanya harus melibatkan pertempuran dan perjuangan panjang. Kalau gagal, bisa-bisa kita justru ditangkap karena dianggap memberontak negara yang sudah ada. Bahkan setelah semua tetek bengek merepotkan itu, ternyata masih ada satu syarat lagi yang harus kita penuhi untuk mendirikan negara. Syarat ini disebut sebagai syarat deklaratif, yaitu pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain yang juga berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Makhluk apa itu? Rupanya de facto dan de jure adalah istilah bahasa Latin. De facto artinya pengakuan sesuai kenyataan di lapangan, sementara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum.
Misalnya saat PBB menaikkan status Palestina sebagai non-member observer state tahun 2012, kedaulatan Palestina sebagai negara diakui secara de facto, tapi belum secara de jure, seperti 193 negara lainnya. Bagaimanapun ada juga entitas-entitas yang nekat mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat meski tanpa pengakuan secara internasional. Entitas semacam ini dikenal dengan istilah micronation. Beberapa micronation bahkan punya bendera, lagu kebangsaan, dan bahkan paspor sendiri. Salah satunya adalah Republik Molossia yang didirikan tahun 1999 di Nevada, Amerika Serikat dengan total 22 orang penduduk yang juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Meski begitu, Republik Molossia punya bendera, lambang negara, bahkan mata uang sendiri yaitu Valora. Demi membangun Republik Molossia, pendiri sekaligus presidennya yang mulia Presiden Kevin Boggs sampai menghabiskan $10.000 Amerika Serikat. Dengan uang yang sama, kita bisa membeli 13.000 porsi bakso yang nikmat. Nah, sekarang kita tahu bahwa membuat sebuah negara ternyata susahnya minta ampun. Padahal sebetulnya ada hal yang jauh lebih susah lagi, yaitu memakmurkan negara yang sudah ada. Itu sebabnya meski jumlah negara di dunia ini ada banyak, tidak semua rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Jadi sebelum membuat negara sendiri, pastikan kita siap bertanggung jawab mensejahterakan rakyat kita nanti. Bila perlu, kita bisa latihan dulu dengan menyejahterakan sesama rakyat di negara kita, Indonesia. Karena kalau sampai sekarang kita masih harus diguyur air supaya bisa bangun pagi, makan masih disuapi, atau mau jajan sedikit-sedikit minta duit orang tua, sebaiknya kita pikir-pikir ulang dulu rencana membangun negara baru. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to Oke, barusan itu adalah video yang saya sadur dari Kok Bisa. Nah, ini secara gamblang menjelaskan mengenai apa itu negara. Ya, ini tadi harap diingat-ingat video tadi yang barusan saya putar karena nanti akan ada banyak pertanyaan terkait hal ini. Nah, kalau kita bicara mengenai negara itu sendiri ya, di dunia ini ada banyak negara. Ya, kalian bisa lihat di sini ada negara kita Indonesia. Dan di sini juga ada banyak nih daerah. Ini ada banyak negara-negara kecil. Ini di Amerika nih ada, ini USA, ini Kanada, dan apa? Ini Cina ya, China, dan ini Rusia, dan banyak lagi negara-negara yang ada di seluruh dunia. Nah, eh, jadi apa sih itu negara? Simpelnya ya apa? Kok dalam bahasa Latin ya itu adalah status atau statum. Dalam bahasa Belanda itu stat, kalau dalam bahasa Inggris itu state, dalam bahasa Sanskerta itu nagari atau negara, yang intinya adalah sebuah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah mendiami wilayah tertentu. Nah, dari definisi itu kita bisa mengatakan bahwa unsurnya negara itu ada tiga. Yang utama ya, adanya negara, adanya rakyat, adanya wilayah negara, dan adanya pemerintah yang berdaulat. Sebenarnya ini syarat utamanya, ya. Nah, tadi juga di video kalian bisa lihat bahwa salah satu contoh dari negara itu bahkan ada yang bernama micronation ya. Micronation ini merupakan sebuah istilah baru yang sebenarnya sudah cukup lama ya, dari tahun 90-an sudah banyak. Jadi istilah baru di mana ada negara-negara yang dibentuk tapi ukurannya kecil. Bahkan yang yang tadi kalian lihat itu mulai apa Molossia tadi. Molossia tadi dia cuma ukurannya satu rumah. Nah, itu negara nggak sih? Ya. Sekarang pertanyaan muncul, apakah itu negara? Jawabannya tergantung. Nah, cara untuk melihat suatu daerah, suatu negara itu benar-benar sebuah negara apa tidak, sebenarnya gampang. Yang pertama adalah kalau syaratnya primer. Syarat primer negara itu ya simpel, ada rakyat, ada wilayahnya, ada pemerintahan yang berdaulat. Kalau ada ini ya udah, secara primer dia dapat dikatakan sebagai sebuah negara. Sama halnya kayak wilayah Molossia tadi. Molossia yang ditunjukkan di video tadi menunjukkan adanya rakyat, udah ada, adanya wilayah negara ada, adanya pemerintah yang berdaulat juga ada. Sehingga ini negara Pak, secara primer. Nah, masalahnya yang diakui secara dunia adalah yang secara sekunder, yakni pengakuan dari negara lain. Ini yang penting. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa dalam dunia internasional itu
negara nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus bisa melakukan hubungan dengan negara lainnya. Dan dalam ranah internasional sendiri, suatu negara itu baru dapat diakui sebagai sebuah entitas negara kalau misalnya dia sudah mendapat pengakuan dari negara lain. Ya, contohnya Indonesia lah. Ya, Indonesia merdeka dengan cara proklamasi. Ini adalah sebuah fakta. Ya, Indonesia waktu itu merdeka, dia dengan cara apa? Dia ini melakukan sebuah proklamasi, yakni sebuah pernyataan bahwa Indonesia adalah sebuah negara. Nah, tapi dia nggak serta-merta langsung selesai gitu aja. Ya, sebuah fakta yang memang nggak terbantahkan adalah bahwa Indonesia pertama kali merdeka itu bukan ketika kita melakukan proklamasi lantas selesai ya, kemudian happy ending terus kemudian selesai. Enggak. Proklamasi merupakan justru adalah sebuah titik awal dari bagaimana perjuangan bangsa Indonesia supaya bisa mendapat pengakuan dari negara lain. Ya. Nah, sambil contoh ya, Indonesia waktu merdeka, Belanda nggak terima. Terus juga sering banget melakukan yang namanya agresi militer. Dan kemudian juga dari Jepang juga nggak ada ini. Dan juga dari negara-negara lain udah banyak nih upaya-upaya untuk mencaplok Indonesia. Dan terakhir kayaknya, dan dulu juga sempat kita pecah ya jadi Republik Indonesia Serikat ya. Karena memang banyak daerah kantong itu. Dan akhirnya tapi balik lagi. Tapi itulah Indonesia. Ya, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Dan bahkan dari Belanda sendiri tahun 96 akhirnya baru mengakui Indonesia sebagai sebuah negara. Negara yang menjajah kita juga akhirnya luluh ya. Tahun 96 akhirnya mengakui Indonesia adalah sebuah negara. Oke, ini unsur-unsur terbentuknya negara. Next ya. Oke. Nah, sekarang kita next adalah ke sifat negara. Oke, jadi kita udah bahas mengenai definisi apa negara itu apa, terus juga syarat-syaratnya apa, yakni ada wilayah, ada warga negaranya, ada pemerintahan yang berdaulat, dan saya rasa ini juga udah diajarkan di SMA. Pokok bagi teman-teman yang mungkin baru aja fresh dari SMA, tapi saya rasa yang sudah agak lama yang sudah bekerja mungkin juga masih ingat ya saya harap. Dan kita cuma sekedar mengulang, tapi ini kita udah mulai ke yang agak spesifik. Sekarang kita ke ranah sifat negara. Oke. Kok yang saya bilang adalah kalau sifat negara itu ada 3 ya, yakni sifatnya memaksa, monopoli, dan sifat mencakup semua. Nah, sifat memaksa ini udah pasti ya, karena memang pada dasarnya negara itu sifatnya top down. Ya, maksudnya top down bagaimana? Jadi negara dalam memberlakukan hukum itu sifatnya top down. Pemerintah memberlakukan hukum apa, masyarakat mengikuti. Kalau nggak mengikuti gimana? Wajib akan ditangkap polisi kalau misalnya nggak mengikuti. Kalau misalnya pura-pura nggak tahu gimana? Loh, saya kan nggak tahu hukumnya Pak, nggak bisa. Ada yang namanya fiksi hukum. Ya? Iya, suprastruktural ya Pak. Masyarakat negara itu masyarakat. Ya, itu. Bahasanya Pak Haryono itu negara itu adalah suprastruktur. Ya, penguasa kasarnya. Ya, itulah sifat memaksa dari negara. Saya rasa teman-teman sini sudah saya berikan ilustrasi ya. Bahwa kalau bahasa saya sih, manusia itu pada dasarnya adalah chaos atau kekacauan. Ya, manusia tidak berbuat kekacauan, sebagaimana saya bilang tadi. Kenapa? Karena simpel aja, kita terkekang dengan yang namanya norma hukum, norma sosial, norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan kesopanan. Kita terikat dengan norma-norma ini, maka kita nggak bisa melakukan chaos seperti yang dulu. Kalau nggak percaya, lihatlah sejarah manusia. Dulu awal-awal manusia masih belum mengenal peradaban, ya udah bunuh-membunuh itu biasa. Bahkan sebelum negara yang modern yang kita rasakan saat ini ya, orang-orang zaman kerajaan itu bunuh orang biasa. Ya, saat modern seperti ini, kita udah dikekang dengan adanya norma-norma tadi. Sehingga apa? Yaitu kita jadi kayak terbatasi, tapi dengan di sisi lain kita juga jadi lebih aman. Ya, sehingga tidak ada lagi yang bahasanya seleksi alam.
Kalau zaman dulu mungkin orang bunuh orang lain gampang, ya. Apa namanya, mungkin nggak senang bacok, senggol bacok seperti itu ya. Tapi eh, dengan adanya konsep seperti itu, jumlah manusia yo terbatas ya. Tapi dengan adanya perkembangan zaman, terus kemudian manusia mulai mengenal konsep peradaban bahwa kalau misalnya nyawa itu ada harganya, baik dia orang kaya ataupun miskin, mulai muncul kajian-kajian untuk menghargai nyawa orang lain. Ya, misalnya seperti itu. Yang kemudian muncul dalam negara dan akhirnya masyarakat ini mau nggak mau ikut dalam aturan yang dipaksa oleh negara. Dalam hal ini misalnya membunuh tidak boleh, mencuri tidak boleh. Dengan konsep seperti ini ya otomatis manusia jadi bisa lebih makmur ya. Dalam hal ini kita bisa ngelihat lah ya, di masa di mana peradaban belum begitu maju, tingkat mortalitas tinggi. Tapi dengan eh, apa namanya, adanya kekangan dari norma-norma tadi, tingkat mortalitas manusia, tingkat kematian manusia menjadi lebih berkurang dibanding dulu. Ya ini karena sifat memaksa negara. Ya, walaupun di sisi lain ya ada sifat memaksa yang sebenarnya tidak berhubungan dengan itu, tapi memang dipaksa oleh negara supaya bisa berjalan. Contohnya pajak. Ya, di sini saya rasa teman-teman mahasiswa sekalian sudah pernah mengalami yang namanya bayar pajak. Wajib ya, bayar pajak. Karena memang pajak itu pada dasarnya digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. Itu buat gajinya pemerintah, asalnya seperti itu. Ya. Tapi juga apa, gaji pemerintah, juga untuk sarana prasarana umum dan lain-lain. Itu memaksa sekali lagi. Ya, ini sifat memaksa. Terus kemudian ada lagi sifat memonopoli. Monopoli itu apa? Bukan mainan ya. Monopoli itu bukan mainan yang apa, kertas-kertas itu ya, bukan. Monopoli, sifat monopoli adalah, kalau teman-teman bisa lihat itu ada di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang intinya adalah bumi, air, dan segala kekayaan yang ada di dalamnya di Indonesia itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, di sini kita nggak melihat dipergunakan untuk apanya ya, tapi di sini ada kalimat dikuasai oleh negara. Ini adalah bentuk dari sifat monopoli dari negara itu sendiri. Ya, negara ketika berdiri dia punya kuasa yang penuh atas warga negara dan aset-aset yang ada di wilayahnya. Itu adalah sebuah fakta. Ya, negara punya hak untuk mengelola SDM dan SDA yang ada di wilayahnya. Ya, nah ini adalah bentuk dari sifat monopoli itu, yang tentu saja eh, di Indonesia sendiri diatur dalam pasal 33 ayat 3. Negara menguasai SDA-nya, terus kemudian dipakai untuk kemakmuran rakyat. Itulah perwujudan dari sifat monopoli. Terus kalau misalnya pandangan saya, lupa, berarti kalau kayak gitu negara bahaya dong. Apakah jadi seperti ini ya? Kalau misalnya semua dikuasai negara, bahaya nggak sih menurut kalian? Menurut saya tidak masalah sih ya. Karena memang pada dasarnya negara itu ada untuk supaya bisa mengenforce atau menegakkan hukum yang ada di masyarakat. Kembali ke tadi ya, sifat memaksa. Sifat memaksa, karena memang pada dasarnya ya manusia itu adalah chaos. Kalau misalnya nggak dikontrol sama negara, bisa kacau lagi. Ya, maka dari itu supaya bisa berjalan dengan baik, negara juga harus punya hak untuk dapat mengelola SDM dan SDA yang ada di wilayahnya, yang diwujudkan dengan sifat monopoli ini. Ya, dan ada juga sifat mencakup semua, all embracing. Jadi negara dalam hal ini tuh dia punya kewenangan untuk mengatur semua hal yang ada dalam setiap lini di negaranya tadi. Dan bahkan eh, apa namanya, eksistensi lain tidak berhak untuk ikut campur. Ya, ini dikenal juga dengan istilah apa? Sifat negara yang nggak dicampuri negara lain apa Pak? Sifat negara yang nggak bisa dicampuri negara lain. Kalau misalnya Ya, kalau demokrasi bukan ya Pak? kalau itu imunisasi. Ya, independen lah intinya seperti itu ya. Ya,
Daulat ya, maaf, berdaulat ya. Mohon maaf agak blank tadi. Nah, sifat mencakup semua ini adalah sifat yang di mana negara itu berhak untuk mengatur semua segala lini yang ada di masyarakatnya dengan tanpa dicampur tangani oleh pihak manapun. Yang kemudian ini dikenal juga dengan istilah daulat atau dalam bahasa Inggrisnya adalah sovereign. Ya, sovereign ini merupakan kewenangan tertinggi sebuah negara. Negara lain tidak berhak ikut campur. Orang kaya nggak berhak ikut campur ya. Tapi ini sekali lagi hanyalah das Sollen, ya, apa yang ingin dicapai. Walaupun kenyataannya beda, tapi ya jelas ini yang ingin kita capai. Sebuah negara yang bebas dari campur tangan pihak lain. Ini adalah sifat negara. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di grup WA. Oke, ini sifat negara. Ada yang sifat memaksa, monopoli, dan sifat mencakup semua. Lanjut ya. Kita soalnya materinya banyak banget nih. Nah, nanti tentang negara. Sekarang kalau misalnya kita bahas mengenai masalah ilmu negara, ilmu yang mempelajari tentang negara itu apa? Nah, di sini adalah saya ada seorang yang cukup terkenal, namanya adalah George Jelinek. Nanti kalian akan sering mendengar nama bapak ini, karena bapak George Jelinek ini adalah bapaknya ilmu negara. Ya, beliau adalah orang yang berjasa mengembangkan ilmu negara. Nah, menurut George Jelinek ini ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sendi pokok negara pada umumnya. Kajiannya mencakup hal-hal yang sama atau serupa dalam negara-negara yang ada atau pernah ada di dunia ini. Misalnya tentang terjadinya negara, lenyapnya negara, tujuan dan fungsi negara, perkembangan negara, bentuk negara, dan lain sebagainya. Nah, di sini ilmu negara ini menurut George Jelinek itu menekankan pada hal yang sifatnya umum sih Mas Ian. Ya, dia menganggap negara itu sebagai suatu genus atau sifatnya yang masih umum atau dan dia mengesampingkan sifat-sifat khusus dari negara. Sifat-sifat khusus kayak bagaimana cara jalannya dan lain-lain. Ya, karena kalau yang sifat-sifat khusus dari suatu negara itu masuk ke ranahnya hukum administrasi negara. Nah, saya mungkin sudah pernah menjelaskan sebelumnya bahwa ilmu negara itu sejarahnya kalau di Indonesia itu pertama kali diajarkan di UGM. Waktu itu ilmu negara diajarkan terus baru ke HAN ya. Nah, dulu nggak ada yang namanya HTN, jadi satu ya. Ada ilmu negara sama ada HTN, jadi satu dalam diistilahkan dengan ilmu pemerintahan, bahasanya seperti itu. Yang kalau dalam bahasa Belandanya Staatsleer ya. Nah, terus kemudian seiring perkembangan zaman karena memang merasa ini penting dipecah jadinya. Jadi ilmu negara itu sekarang lebih ke sebuah pengantar dalam ilmu hukum pemerintahan, simpelnya seperti itu. Jadi makanya saya bilang bahwa tiga pilarnya hukum itu, tiga pilar ilmu hukum itu ada ini ya, ada pengantar ilmu hukum yang dia mempelajari hukum secara keseluruhan, secara umum, ada juga pengantar hukum Indonesia yang dia mempelajari hukum tapi yang spesifik di Indonesia, sama ada ilmu negara yang dia merupakan sebuah pengantar bagi mahasiswa hukum untuk mempelajari mengenai hukum yang sifatnya pemerintahan. Ya, nah, yang menurut saya memang penting. Kenapa? Karena kalau kita mau boleh bicara ya, hukum itu kan ada karena dibuat oleh pemerintah, seperti itu ya. Nah, maka dari itu memang kalau saya boleh bilang ilmu negara nanti juga kita akan sering membahas masalah-masalah yang sudah ke ranah filsafat ya, karena kita bicara mengenai bagaimana negara itu bisa ada, ya kan ada kan? Nah, bagaimana tentang terjadinya negara, bagaimana negara itu bisa ada, bagaimana eksistensi bernama negara itu bisa muncul dalam dunia ini, yang kemudian membuat berbagai macam penemuan-penemuan dalam hal ini juga hukum negara itu ya memang tidak dapat dipungkiri yang membuat hukum seperti itu. Oke, nah ini juga pengertian-pengertian lainnya ya. Pengertian-pengertian lainnya ada yang menurut Suhino yang mempelajari atau menyelidiki atau membicarakan tentang negara, dan di Pollock, Kusnardi, Cronenberg, dan Kansil. Ini bisa kalian pelajari ya. Terus nah
ini yang kemudian saya bahas tadi, ya. Nah, ilmu negara menurut George Lineik ini diberi istilah Staatswissenschaft, ya. Ini harap kalian bedakan dengan Rechtswissenschaft. Ini bahasa Jerman ya, mohon maaf. Staatswissenschaft ini dalam arti sempit ya, dia menekankan pada teori berdirinya negara, lenyapnya negara, legitimasi negara, dan tujuan negara. Kalau kita udah advance, itu adalah Rechtswissenschaft yang ditekankan pada segi hukumnya, bukan pada segi objeknya. Ya, dalam hal ini misalnya tata negara, administrasi negara, hukum internasional atau dalam bahasa dulunya dikenal dengan hukum antar negara. Ya, nah ini kira-kira seperti itu ya. Ini ada Staatswissenschaft, Rechtswissenschaft, ini harap diingat. Oke. Nah, untuk materi saya rasa cukup itu saja sih, ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu, kalau saya udah bicarakan kemarin ya, mungkin saya pernah ngomong bahwa kalau untuk perkuliahan saya kalau menggunakan metode YouTube, saya selalu memberikan tugas. Nah, tugas yang untuk hari ini saya rasa cukup sederhana saja, nggak susah-susah amat kok. Nah, tugas yang saya minta adalah apa? Saya minta untuk teman-teman di sini yang nanti namanya saya sebutkan untuk menjawab pertanyaan saya. Enak toh? Nah, jadi bagi teman-teman yang di sini, saya sebutkan aja ya. Oke, bagi teman-teman di sini yang namanya saya sebutkan harap menjawab pertanyaan saya. Yang pertama, untuk Sally Anastasia Cahyani, Putri Vitarima Perdani, Bima Anggara, dan Umi Syarifah, silahkan jawab pertanyaan saya di grup WA. Harap sebutkan nama lengkap kalian dan NPM kalian. Nah, pertanyaan simpel aja. Tadi saya kan barusan memberikan kalian contoh-contohnya ya, apa namanya, unsur-unsur negara, adanya rakyat, adanya wilayah negara, adanya pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Nah, kalau misalnya nih ya, kita ambil contoh lah Palestina, apa, bukan Palestina ya, apa Pak? Israel. Israel ini merupakan negara yang duduk di wilayahnya Palestina. Atau kasarannya ini negara tanpa wilayah, ya. Kenapa tanpa wilayah? Nah, iyalah, ini negara berdiri di wilayahnya Palestina. Nah, menurut kalian ya, terhadap negara yang bernama Israel ini, dia berdiri di wilayahnya Palestina, ini berarti kan dia nggak punya wilayah. Dapatkah dia dikatakan sebagai sebuah negara? Ya, ini berarti pertanyaan untuk Sally Anastasia Cahyani, Putri Vitarima Perdani, dan Bima Anggara, dan Umi Syarifah. Ya, itu silahkan dijawab di grup WA. Ingat ya, kalian gunakan chat aja ya, nama kalian, NPM, dan jawaban kalian. Apakah ini boleh dikatakan sebagai sebuah negara Israel? Dan yang kedua, bagi ya, yang kedua untuk Habib Adam Ar-Razak, Revani Merliana Putri, Eko Prastio, dan Dela Setiasari, 4 orang. Jawabannya juga kurang lebih, pertanyaan juga kurang lebih sama ya. Kalau tadi nggak ada wilayah ya. Sekarang negara tanpa pemerintahan yang berdaulat. Mungkin nggak sih? Oke, sambil contoh ya. Sebentar. Oke. Oke, nah saya ambil contoh sebuah negara yang mungkin beberapa teman pernah dengar kasusnya, yakni negara bernama Venezuela. Venezuela ini merupakan negara yang cukup unik ya, karena memang waktu itu sedang ada krisis ya, sedang ada krisis sengketa terkait pemerintahan yang mana yang berhak memimpin Venezuela, sehingga setelah terjadi kudeta dan macam-macam, negara ini akhirnya berada pada satu kondisi atau status di mana negara ini tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat selama kurang lebih 180 hari. Jadi jadi negara Venezuela ini selama 180 hari sama sekali tidak memiliki struktur pemerintahan. Nggak ada presidennya, nggak ada pemerintahnya, kosong blong sama sekali.
ya. Jadi masyarakat ya lalu lalang aja seperti biasa, ngurusi macam-macam ya, yang ngurusi kehidupannya sendiri-sendiri, tapi tidak ada pemerintahan sama sekali. Nah, terhadap kondisi ini, negara tanpa pemerintahan sama sekali, dapatkah tetap kita katakan sebagai itu sebuah negara menurut kalian? Ya, eh, ini untuk Habib Adam Arazak, Revani Merliana Putri, Eko Prastio, dan Dela Setiasari. Ya, jadi pertanyaan sederhana aja, apakah menurut kalian kondisi Venezuela itu negara tanpa pemerintahan yang berdaulat dapat dikatakan sebagai sebuah negara, negara tanpa pemerintahan? Ya, dan itu udah ya, 4 ya. Terus kemudian untuk next ya, untuk siapa ini? Nah, untuk Vicky Koirul Umam, Yasinta Saifabila, Nurtia Novianti, Agus Prasetyo, ya. Ini untuk teman-teman ini yang berempat ini yang saya sebutkan tadi namanya, eh, berhubungan erat dengan pertanyaan saya tadi ya. Nah, kalau kita bicara mengenai apa namanya Republik Malaysia yang tadi saya pernah bahas di video tadi, Republik Malaysia ini kan negara kecil nih, micronation ya, micronation. Nah, tapi eh, dia punya wilayah, dia punya pemerintahan yang berdaulat, dia punya apa namanya, punya wilayah, punya pemerintahan yang berdaulat, punya rakyat juga ya, walaupun cuman hitungannya berapa orang tok. Tapi dia belum dapat dikatakan sebuah negara. Nah, ini kalau kan nangkap pembicaraan saya tadi ya, dia punya wilayah, dia punya pemerintahan yang berdaulat, dia punya apa namanya rakyat juga, tapi dia masih belum dapat dikatakan sebagai negara. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Coba, bagaimana pandangan kalian? Apakah negara seperti apa Malaysia tadi dapat dikatakan sebagai sebuah negara, ya, sebuah micronation tadi ya? Dapatkah itu dikatakan sebagai sebuah negara? Ini untuk Vicky Koirul Umam, Yasinta Saifabila, Nurtia Novianti, sama Agus Prasetyo. Dan yang terakhir, untuk Kevin Arlangga Thomas dan Surani Aisyah Primadani, pertanyaan saya juga agak berbeda juga nih, ya. Menurut kalian nih ya, apa sih? Menurut kalian, salah satu sifat negara adalah memonopoli sumber daya alam, benar nggak? Jadi SDM, SDA itu semuanya dikelola oleh negara. Menurut kalian, kalau misalnya dikelola gitu, apa namanya, bahaya nggak sih? Maksud saya, kalau misalnya negara kita beri kekuasaan yang absolut nih, memonopoli semua sumber daya alam dan sumber daya manusia, terus juga sifatnya memaksa, mungkin nggak menurut kalian kalau negara itu bisa apa namanya, jadi semena-mena, ya, jadi negara yang korup, kemudian memanfaatkan kekayaan yang mereka miliki untuk kepentingan pribadi, nggak ngurusi rakyat-rakyat biasa, rakyat-rakyat kecil seperti kita, ya. Jadi untuk Kevin Erlangga Thomas dan Surani Aisyah Primadani ini, saya jelaskan lagi ya, kayak di Indonesia misalnya, pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Tapi masalah memonopoli ini kan juga riskan ya. Menurut kalian kalau misalnya nih, apa namanya, negara itu menguasai tadi untuk kepentingan pribadi itu apa bahaya nggak sih, ya, perlu nggak misalnya ada aturan-aturan yang membatasi supaya apa namanya negara nggak menguasai secara absolut, ya, kira-kira seperti itu. Mungkin yang pertanyaan terakhir ini agak susah ya, tapi saya harap teman-teman bisa semua. Nanti kalian jawabnya cukup sederhana saja, gunakan grup WA. Ini saya minta untuk teman-teman sekalian nanti gunakan grup WA, jawab secara individu, tuliskan nama kalian, NPM kalian, dan jawaban kalian. Nanti saya akan mengkomentari satu persatu. Kita akan kaji. Jadi nanti kita, eh, jadi inilah kelebihan metode YouTube. Nanti kalian setelah menonton video saya ini, nanti kalian tinggal apa namanya diskusi. Kita lanjutkan di YouTube terkait jawaban kalian. Ya, jadi ya apa namanya, jadi bisa ada eh, apa namanya komunikasi antara dua belah pihak, antara saya dan teman-teman mahasiswa sekalian.
ya antara saya dan teman-teman mahasiswa sekalian terkait masalah ilmu negara ya. Saya tunggu jawaban kalian, ini akan juga berfungsi sebagai absensi. Nanti jawaban kalian akan saya tunggu sampai jam 20.10 untuk kemudian saya komentari untuk kita diskusikan lebih lanjut ya. Jadi kira-kira seperti itu saja untuk perkuliahan hari ini. Saya rasa saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini sampai di sini. Saya tunggu jawaban kalian di grup WA. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya ada kesalahan kata-kata ataupun teknis yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.